Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Kamis 25 Juni 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: sejumlah pekerjaan pembangunan yang didanai dari dana alokasi umum di Kabupaten Rotendao dipantau tim monitor dan evaluasi daerah. Laporan KB Hurakmaki. Proyek pengembangan infrastruktur pembangunan Kabupaten Rotendao bersumber dari dana alokasi umum DAU mulai dievaluasi tim gabungan pemerintah Kabupaten Rotendao, khusus bidang KPU-an. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rotendao Domingus Modok kepada RRI mengatakan, pekerjaan KPU-an pada pembangunan ruas jalan sebanyak 16 paket dan pengembangan irigasi dan embung 5 paket. Pembangunan jalan Batu Tua OLD menghubungkan Kecamatan Rote Barat Daya Rote Selatan sepanjang 1 km dengan pagu dana 2 miliar rupiah lebih. Highland Durandale Rote Timur 1,3 km dengan dana 3 miliar rupiah lebih, dan lapangan bola baa 1 miliar rupiah lebih. Terkait item dan kualitas pekerjaan, ditegaskan Domingus Modok, ruas jalan Batu Tua OLD sedang dilakukan tes kepadatan setelah memenuhi syarat akan di hot mix. Ruas Sandama Nakabatun Kecamatan Lobalain sudah 90% pekerjaan selesai, tinggal bahu jalan. Jalan di Oebu Rote Barat Daya memasuki tahap pengaspalan sepanjang 200 meter. Highland Durandale Rote Timur memasuki pekerjaan akhir dengan item pekerjaan tersisa pembangunan deker dan pengaspalan hot mix. Selain itu, sejumlah paket pekerjaan dengan pagu dana di bawah 1 miliar rupiah dalam tahap penyelesaian pekerjaan. Terpantau tim, ada satu titik yang memang perlu dibenahi, yakni pada titik pekerjaan di Oebo, Kecamatan Rote Barat Daya, ditemukan batu pecah ukuran 2-3 yang kurang. Setelah dihampar dan digelas masih ditemukan celah. Segera diperbaiki agar saat pengaspalan betul-betul padat dan tidak goyah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rotendao menyarankan kontraktor pelaksana untuk melakukan perbaikan. Iya, kemarin kita turun tidak ada masalah. Cuma memang untuk kita ini ya tentu pasti ada hal-hal yang mungkin harus perlu ditambah. Kemarin kita ada minta untuk beberapa ini ditambahkan. Di jalan yang di Oebo itu ada batu 2-3 yang kurang. Setelah mereka hampar dan digilas kita lihat masih ada celah-celah supaya tidak goyang, ini harus ditambah ya. Nah, itu sedang dilakukan oleh kontraktor. Selain pembangunan ruas jalan sumber dana alokasi umum, sejumlah pekerjaan pembangunan irigasi dan embung dikerjakan berada di titik Dusun Masin, Netanain, Kecamatan Rote Barat Laut, Tutolok Kemodosinal Rote Barat Laut, serta satu titik di Meoain Rote Barat Daya. Seperti telah diberitakan sebelumnya, pekerjaan KPU-an sumber dana alokasi khusus ditiadakan pada masa pandemi COVID-19 dan daerah hanya diizinkan mengerjakan proyek bersumber dari dana alokasi umum DAU. Dari Beranda Selatan NKRI, GB Hurekmaking melaporkan. Wilayah Kabupaten Enda saat ini sudah kembali masuk dalam zona hijau setelah sebelumnya masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Lengkapnya Heri Epu melaporkan. Saat ini memang 0 yang terkonfirmasi positif, tapi kita belum bisa memastikan apakah betul-betul COVID tidak ada di Kabupaten Ende. Sebelumnya Kabupaten Ende masuk zona merah penyebaran coronavirus karena terdapat 12 pasien yang positif COVID-19, namun saat ini 12 pasien tersebut sudah dinyatakan sembuh sesuai hasil pemeriksaan sampel swab-nya dan diperbolehkan kembali ke rumahnya masing-masing. Menurut juru bicara Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten Ende, Dr. Munafatma kepada awak media di Ende mengatakan, meski Kabupaten Ende sudah masuk zona hijau, namun tim gugus tugas tetap bekerja yakni dengan melakukan rapid test terhadap petugas medis yang pernah bertugas melayani pasien COVID-19 maupun pasien yang reaktif COVID di semua fasilitas kesehatan yang ada untuk memastikan agar Kabupaten Ende benar-benar bisa dikendalikan dari penyebaran COVID-19. Dikatakan Munafatma, saat ini memang 0 yang terkonfirmasi positif COVID, namun belum bisa memastikan apakah betul COVID-19 tidak ada di Kabupaten Ende, sehingga untuk kepastiannya tim gugus tugas tetap melakukan pemeriksaan secara acak terhadap komunitas yang dianggap memiliki potensi untuk penularan COVID-19 itu sendiri. Kita harus tetap berjalan memastikan bahwa Kabupaten Ende betul-betul bebas
bebas dari COVID atau COVID di Kabupaten ND bisa dikendalikan. Kalau bebas mungkin agak sulit, tapi kalau kita bisa mengendalikan COVID itu yang tetap harus kita lakukan. Yang menjelaskan meski di ND sudah masuk dalam zona hijau, namun masyarakat dihimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni selalu mencuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak apabila melakukan aktivitas di luar rumah sehingga bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kabupaten ND. Sementara itu, salah seorang masyarakat Ansi Sariora kepada media ini mengaku sangat senang dengan kembalinya wilayah Kabupaten ND menjadi zona hijau. Sebagai masyarakat di Kabupaten ND ini sudah senang sekali, kita sudah bisa beraktivitas lagi, rasa khawatir kita sudah berkurang, tapi dengan segala aktivitas yang sudah bisa kita lakukan, kita masih tetap harus berkegiatan dengan menggunakan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap rajin cuci tangan, selalu pakai masker dimanapun kita berada. Menurut Ansi Sariora, saat ini masyarakat sudah melakukan aktivitas seperti biasa dan rasa kekhawatiran berkurang, namun tetap mengikuti himbauan pemerintah agar selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada ketika melakukan aktivitas. RRI ND melaporkan. Dalam pemberlakuan new normal atau tatanan kehidupan baru, pemerintah mempunyai aturan yang lebih longgar terhadap masyarakat dalam hal protokol kesehatan. Rilen Poik melaporkan. Dalam pemberlakuan new normal atau tatanan kehidupan baru, pemerintah mempunyai aturan yang lebih longgar terhadap masyarakat dalam hal protokol kesehatan, tetapi tetap berfokus pada pengawalan yang tegas terhadap para penerima bantuan sosial masyarakat terdampak COVID-19, yang akhir-akhir ini begitu sangat disoroti perihal pendistribusiannya. Salah seorang aparat TNI, Babin Kamtipmas Penkase Olelita, Bribka Agus Mampu mengatakan, mereka tegas mengawal bansos di setiap tempat tugas mereka agar masyarakat dan pemerintah puas dengan pola penyalurannya karena ada pemantauan langsung dari aparat keamanan. Dalam hal ini Babin Kamtipmas. Ya, kalau kita sebagai aparat keamanan, kita porsinya hanya mengamankan daripada prosedur pembagian itu sendiri. Apabila ada masyarakat yang mengalami ketidakpuasan mengenai jatah bantuan atau bagaimana, artinya sejauh ini yang kita temui bahwa ada yang mengklaim bahwa mereka tidak dapat, kita arahkan ke Pak Lurah. Nanti dari Pak Lurah sendiri mengecek mereka punya kelayakan. Nah, nanti di situ Pak Lurah menjelaskan bahwa apakah memang mereka tidak dapat karena alasan apa, atau memang kalaupun mereka tidak dapat, Pak Lurah mengarahkan kepada yang bersangkutan untuk mengajukan kepada RT di mana dia berdomisili. Hal senada juga disampaikan oleh Pater Gregorius Nunbaso yang juga adalah seorang akademisi yang mengatakan bahwa bansos untuk COVID-19 memang rawan diselewengkan, sehingga dibutuhkan kejujuran dalam mengerjakan hal tersebut. Lebih jauh, Pater juga berharap tidak ada permainan politik di dalam mengawal pemberian bansos bagi masyarakat yang membutuhkan, karena sejauh ini banyak masyarakat yang mengeluh dengan bansos COVID-19 ini, karena pengawasan penyaluran dana bansos umumnya tidak ketat karena dianggap bantuan kepada masyarakat miskin atau kelompok-kelompok rentan tertentu. Di sisi lain, katanya, terdapat persoalan penting pada bagian hulu yang membuat dana bansos rawan terjadinya kebocoran. Hal ini menyangkut ketidaksinkronan penerima dana bansos. Jadi memang saya sebenarnya sangat mengharapkan dari pemerintah adalah berusaha membangun satu kesadaran baru nih, misalnya ya, bantuan ada, sebenarnya baik, tapi dikelola secara salah, persoalan. Jadi kalau tidak ada bantuan, ada persoalan, ada bantuan, ada persoalan. Jadi sekali lagi ini mesti ada disiplin untuk menata hal-hal seperti itu. Jadi orang semacam menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk mengatur hal-hal yang sebenarnya menjadi hak orang. Sinkronisasi data penerima bansos sangat diperlukan karena dengan data yang baik dan valid dapat memastikan bantuan-bantuan yang disalurkan tepat sasaran, terutama kepada kelompok rentan. Rilan Poik untuk RRI Kupang. Komandan Kodim 1604 Kupang diserah terimakan jabatan dari Kolonel Arhanud Imade Kusuma kepada pejabat Dandim 1604 yang baru, Letkol Jimmy Rihitugu. Laporan Vence Sakarias. Korem 161 Wirasakti Kupang Selasa 23 Juni 2020 melaksanakan sertijab Komandan Kodim 1604 Kupang dari Kolonel ARH
Imade Kusuma Dayana Graha kepada pejabat baru Letkol Jimmy Rihitugu berlangsung di Aula Sudirman, Korem 161 Wirasakti. Proses sertijab Komandan Kodim 1604 tersebut dilaksanakan sesuai protokol kesehatan COVID-19 dengan menjaga jarak, penggunaan video conference, menggunakan masker, dan penggunaan disinfektan. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Saiful Rahman usai sertijab mengatakan sertijab ataupun mutasi di dalam tubuh TNI Angkatan Darat adalah hal yang biasa sebagai penyegaran organisasi. Dan Rem Saiful Rahman mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan Kolonel ARH Imade Kusuma selama bertugas sebagai Dandim 1604 Kupang, telah bersama-sama membangun masyarakat khususnya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Sementara itu pejabat yang baru saja dilantik Letkol Jimmy Rihitugu dan Rem berpesan ini adalah jabatan Dandim Kupang, adalah jabatan promosi yang sebentar lagi akan diangkat sebagai kolonel. Untuk itu Dan Rem Saiful Rahman mengatakan kepada Letkol Jimmy Rihitugu sebagai putra daerah Nusa Tenggara Timur yang kembali untuk bertugas di Nusa Tenggara Timur selalu semangat dan memberikan yang terbaik. Seperti kita ketahui bersama, pagi hari ini kita sedang menyaksikan dan telahkan pelaksanaan serah terima jabatan Dandim 1604 Kupang dari Kolonel Arhanud Made Kusuma kepada Letnan Kolonel Infanteri Jimmy Rihi. Kalau dari namanya udah kelihatan ya, pulang kampung kan gitu. Nah, tapi nggak ada masalah. Justru kalau pulang kampung tuh baterainya lebih tinggi. Informasi yang dihimpun RRI, pejabat lama Dandim 1604 Kupang Kolonel ARH Imade Kusuma akan dimutasi sebagai asisten intelijen Kodam 9 Udayana, sementara Letkol Infanteri Jimmy Rihitugu sebelum mengemban tugas sebagai Dandim 1604 Kupang bertugas sebagai Kas Brigif Mekanis 66 Trisakti Balajaya, Divisi 2 Kostrad. Jadwal tes seleksi kompetensi bidang SKB calon pegawai negeri sipil CPNS Formasi 2019 yang sempat tertunda akibat COVID-19 akan dilaksanakan paling lambat Agustus mendatang. Tahapan seleksi kompetensi bidang SKB calon pegawai negeri sipil CPNS Formasi tahun 2019 yang sempat tertunda akibat wabah virus COVID-19 di Indonesia akan kembali dilanjutkan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Kabupaten Belu, Anton Suri mengakui jadwal pelaksanaan tahapan seleksi kompetensi bidang SKB sebenarnya dilaksanakan pada Maret lalu, namun karena adanya pandemi COVID-19 maka ditunda dan berdasarkan informasi seleksi kompetensi bidang SKB akan dilaksanakan akhir Juli hingga paling lambat Agustus mendatang. Karena belum ada edaran resmi, maka pihaknya belum bisa memastikan kepastian tanggal pelaksanaan SKB. Meski demikian, kepada CPNS di Kabupaten Belu yang telah lolos seleksi kompetensi dasar SKD diingatkan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dikatakan peserta yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang SKB adalah peserta yang memperoleh ranking 1 hingga ranking 3 lulusan SKD. Yang berhak untuk mengikuti seleksi SKB itu adalah ranking 1 sampai ranking 3 lulusan SKD. Jadwal yang terdahulu sebenarnya seleksi SKB itu dilaksanakan tapi karena ada masalah COVID ini maka diundurkan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut berdasarkan hasil konsultasi. Diisyaratkan bahwa seleksi SKB itu akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli dan awal bulan Agustus. Bahwa satu formasi 3 orang yang rebut. Makanya kita ada 111, maka ada 333 orang yang akan rebut 111. Tapi kalau ada perubahan karena masukan dari pemerintah kabupaten dan kota dan provinsi, maka yang lulus SKD semua ikut tes. Menurut Anton Suri, berkaitan dengan teknis pelaksanaan seleksi kompetensi bidang akan menanti petunjuk dari BKN yang tentunya dalam tahapan tersebut mengikuti protokol COVID-19. Setiap ruangan hanya diisi 15 orang peserta. Dengan demikian maka dibutuhkan banyak ruangan sehingga akan dilakukan persiapan sesuai dengan edaran yang akan diterima. Teknis pelaksanaannya kita menunggu juknis dari BKN yang ya ada peluang bahwa
tetap dilaksanakan seperti biasa dengan mengacu pada protokol COVID. Artinya duduk satu ruangan tidak boleh mencapai 30, cukup 15. Dan itu berarti kita butuh beruang. Sampai dengan saat sekarang juknis tertulis belum ada. Jadi kita menunggu juknis tertulis. Yang jelas paling lambat akhir Agustus 2020. Untuk diketahui formasi CPNS Kabupaten Belu sebanyak 115, namun dari formasi tersebut hanya 111 yang dilamar oleh peserta CPNS di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Sebanyak 24 orang petugas medis yang menangani pasien positif COVID-19 di RSUD ND jalani rapid test. Laporan Rovinus Wula. 24 petugas medis yang menangani pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah ND termasuk petugas laboratorium jalani rapid test. Demikian disampaikan Dr. Aries Dwi Lestari kepada media Rabu 24 Juni 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah ND. Dr. Aries mengatakan semua petugas medis yang bekerja menangani pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di ruang isolasi RSUD ND Rabu 24 Juni 2020 semuanya menjalani rapid test dan berharap seluruh tenaga medis yang diuji negatif. Dijelaskan semua tim medis yang bertugas di ruang isolasi merupakan orang-orang pilihan baik dari sisi umur masih muda dan dari sisi kesehatan semuanya tidak memiliki penyakit. Dr. Aries memastikan seluruh petugas medis yang menangani pasien terkonfirmasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah ND mematuhi protokol kesehatan. Semuanya tetap menggunakan alat pelindung diri APD lengkap, kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman bergizi, vitamin dan istirahat yang cukup. Jelas Dr. Aries. Tim COVID-19 ruang isolasi RSUD ND termasuk CS-nya maupun petugas oksigen sampai laundry juga kami rapid test, dan untuk lab juga laboratorium juga kita rapid secara bergiliran yang untuk petugas labnya. Jadi terus terang kami berdebar menunggu hasil rapid ini, dan nanti mereka akan ada rapid yang kedua juga. Tetap harus kami sesuai prosedur sebelum moga-moga tidak ada lagi pasien terkonfirmasi COVID-19 di ND ini, sehingga kalau memang dalam masa tenggang rapid ini kami ulang lagi, kalau sudah negatif atau non-reaktif 2 kali 14 hari mereka isolasi mandiri, tidak ada masalah, mereka akan kita kembalikan ke ruangan masing-masing kalau memang tidak ada pasien lagi. Dr. Aries mengatakan dari 12 orang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat di RSUD ND, semuanya dinyatakan sembuh termasuk 4 orang yang terakhir. Dengan demikian, semua pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dirawat di RSUD ND dinyatakan 0. Lanjut Dr. Aries, semua petugas medis yang menangani pasien terkonfirmasi COVID-19 di RSUD ND setelah menjalani rapid test pertama, mereka juga akan menjalani rapid test kedua. Semua petugas medis tetap mengikuti protokol kesehatan dan berharap tidak ada lagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten ND. RRI ND Rovinus Gula melaporkan. Informasi olahraga. Para pelatih atlet Sentra Keolahragaan PPLP Nusa Tenggara Timur tahun 2020 berharap program latihan bersama segera dilaksanakan pada awal Juli 2020 karena latihan mandiri selama masa pandemi COVID-19 tidak berjalan maksimal. Selengkapnya Alotani melaporkan. Harapan tersebut disampaikan pelatih PPLP Cabang Olahraga Pencak Silat Nusa Tenggara Timur Syahril Mubarok ketika dihubungi RRI di Kupang Selasa 23 Juni 2020. Menurut Syahril Mubarok, program latihan mandiri yang disodorkan pelatih selama masa pandemi COVID-19 sudah dilakukan pelatih secara rutin. Akan tetapi dirinya mengakui program latihan mandiri tentunya tidak berjalan maksimal karena tidak diikuti dengan pengontrolan langsung oleh pelatih. Karena pertanggungjawabannya melalui video selama latihan tanpa pengawalan langsung dari pelatih. Untuk mulai
mulai latihan ini bulan Juli begitu. Sementara ini program latihannya masih tetap di rumah? Masih, masih. Untuk sementara dong masih dikasih teknik-teknik dasar dengan teknik lanjutan. Sekarang kan kalau sudah masuk ke fase kompetisi, kita kirim ke sidang program latihan, terus nanti dong sendiri latihan baru kirim video. Untuk pemantauan dong progresnya sudah lumayan naik karena berbenturan dengan UEFA ini, makanya untuk buatnya menurun. Sementara itu, menurut pelatih tinju PPLP NTT 2020 Karel Muskanan, program latihan selama masa pandemi COVID-19 tidak optimal. Salah satu kendala adalah tidak ada pengawasan langsung pelatih saat latihan. Akan tetapi program latihan mandiri selama ini hanya mengandalkan video sebagai pertanggungjawaban kepada pelatih. Sehingga Karel Muskanan berharap ada koordinasi yang baik antara pengelola dan pemerintah NTT agar program latihan bersama segera dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pemerintah. Kemungkinan Juli, tapi masih melihat situasi kondisi. Jadi untuk sementara masih tetap training from home, latihan dari rumah. Tapi rumah, proses latihannya potong kirim program hari ini untuk latihan besok, terus besoknya setelah pelaksanaan latihan itu laporannya dalam bentuk video. Jadi atlet dong ketika latihan divideokan, ya durasi tidak lama juga. Lalu mengirim ke Kotong itu sebagai bahan evaluasi sekaligus Kotong bisa pantau. Sentra Keolahragaan PPLP merupakan salah satu wadah menampung para atlet pelajar berprestasi untuk dipersiapkan pada berbagai jenjang event olahraga seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, hingga Pekan Olahraga Nasional atau PON. Oleh karena itu, kedua pelatih atlet PPLP NTT Syahrin Mubarok dan Karel Muskanan berharap pada masa tatanan kehidupan baru, sebuah program latihan kembali berjalan normal sehingga target-target prestasi atlet PPLP NTT pada jenjang lebih tinggi dapat tercapai. RRI Kupang, Alutani melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat datang di tatanan kehidupan baru.
Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Dalam wabah bencana ini, kita semua belajar lagi. Syukurilah hidup ini, berdoa untuk Indonesia. Kembalilah pada yang esa, hormati dan cinta sesama. Jaga lingkungan alam dunia, ubah pola hidup dan kerja. Ayo lawan virus corona, gotong royong sadar bersama. Jaga diri, jaga sesama, selamatkan Indonesia. Setiap orang sama berharga, tanggung jawab tugas bersama. Dengarlah anjuran pemerintah, jaga jarak, tinggal di rumah. Terima kasih dokter, perawat, dan semua pihak yang peduli. Lintas golongan, suku, agama, Anda semua pahlawan bangsa. Mari hempaskan putus asa, tetap semangat hidup dan kerja, karena bersama kita bisa pulihkan Indonesia. Ayo bangkit dan berkarya, kobarkan semangat 45. Masa depan pasti ada, semangat Indonesia. Tetap semangat Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.